Ulama tapi merokok. Kok bisa? Fenomena tokoh-tokoh yang banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia dengan kebiasaan merokok mereka. Benarkah rokok itu tidak haram? Iya, iya. Loh, masalahnya aku iya Bung Karno, Pak. Sepurane merokok kaya rokokmu watuk. Iya apa tuh? Ki rokok apa gedang? Wirelessnya sampun Mas. Join. Ngemut astor. Karo rodok melelet ngene kudune. Tapi sing gare wong pegel yo ngene iki lho, Beh. Ya Allah Gusti, Gusti. Wah, saking jenengan iki. Wah, iki lho. Kowe nek ora percaya karo Gusti Allah wis kebacut awakmu iki. Aku ngerokok cerutu lho. Karo Pak Direktur PTPN dikei cerutu sak ada lho. Ampun suhu, ngapunten. Nyerah ini, Pak. Padahal aku marah ngerti. Iki nek cerutuan kok Pak Kapolda. Pak Imam. Ngerusui atau ngecak-cek-cak-cek. Dan iki cerutu keng Pak Direktur. Syuting. Cobi, masuk mboten. Wah, ada yang besar lagi. Ya Allah matur suwun, ngapunten Beh. Lah niki tambah kalungan LPG. Uripe nak kaya ngene lho, Le. Sepurane, Le. Bahasa semut gimana bahasa semut? Bahasa semut. Bahasa semut. Tak kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asakolina kali kali gufron. Artinya kalimah fima Allah. Apakah saya didoakan wahai gufron? Ya jelas dong saya didoakan. Orang yang ngerti bahasa Surani celeng itu. Wahabi itu. Lah si di kalimah fima Allah. Keprok atuh. Saya dulu itu juga termasuk tokoh, ini istilahnya go green, maksudnya ini Pak, nopo lingkungan hidup nih Pak. Ini wonten tulisan rokok nih Pak, saya lupa. Ini maaf, seribu maaf, membunuhmu. Nah ini nek kalau nyuwun preso niku riyen hukumnya makruh nih Pak. Terus miring dadi haram niku pripun? Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane soal jin, gamelan, rokok, kuwi sing paling apik kuwi riset. Sing ngarani rokok makun niku sinten? Zaman Rasul itu rokok itu kan makruh. Terus ditetapkan oleh zaman Rasul enten rokok napa? Iya ya raja. Hanya maaf saya ya hanya mendengar itu, nggak tahu zamannya Rasul, hanya cerita. Terus yang ini dengar dari ketua PP Muhammadiyah dulu zamannya Pak siapa kalau tidak salah Dim ya Pak Din itu. Nah itu dinyatakan haram dan maaf saya juga kalau kena asap jin rokok itu yang umpet, haram gudang garam. Oh, gudang garam. Karena namanya kan Din Samsudin. Gitu. Aku nak ketemu Din Samsudin ora cak gudang garam wae ngono kuwi jae. Arep ngerokok ngerokok. Kowe kudu ngerti kesehatanmu dhewe. Oh ya saya tahu itu. Lah ya. Saya khawatir aja. Hanya mengingatkan nih Pak. Nggih. Nanti kalau itu kan gambar menakutkan Pak. Pak gini Pak. Aku iki ngerti uripku, Pak. Aku ngerti uripku, aku ngerti kapan mangan, kapan ora mangan, mangan sepiro, mangan opo aku ngerti. Aku lungguh kaya ngene iki nganti jam 4 esuk. Kuwi aku ya ora asam urat, aku ngene iki paru-paruku ya resik ya. Wong ki macam-macam, Pak. Ana wong mangan krikil ora masalah, ana wong mangan beling ya ora masalah. Dadi ora kaya jenengan kabeh wong sak donya ora. Ana wong ki macam-macam, ana wong ngemut botol tok ya wareg ya ana. Kok gelem dihapusi karo gambar iki lho. Memang saya itu kalau enggak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau. Terus diapain?
Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka, laki-lakinya nggak ngerokok. Lu suka, nggak ada suka laki-laki ngerokok, suka perempuan bau ya apek. Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lagi ana teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak sepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa? 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ada pekerjaan-pekerjaan misalnya yang jual rokok itu pekerjaan yang haram. Kerja di pabrik rokok juga adalah pekerjaan yang haram. Prinsip yang pertama, jangan melihat pekerjaannya dulu. Nanti kita baru melihat kerjaannya. Bagaimana mencari solusi andai kata itu tidak boleh semua, apa solusinya? Itu yang saya tanyakan. Ke pabrik rokok berapa ratus ribu pekerja di pabrik rokok? Mayoritas muslim. Lalu kalau kena PHK karena diharamkan, kita sudah siap lapangan kerja atau belum? Kalau sudah siap silakan, baik-baik saja. Satu itu. Jadi saya tidak mau berbicara yang mana kerja di sini tidak boleh. Oke, sudah kita terima umpamanya. Tapi saya mikirkan solusinya, bukan masalah lapangan kerjanya saja. Itu yang penting. Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh, apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat. Gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu Bahlul nggak? Tahu Bahlul nggak? Memang ada Bahlul ya. Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, aneh nggak ngerokok kan? Itu nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang, hanya bentuknya es saja. Mohon maaf, yang pakai es krim bukan berarti es krim Anda ini. Es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan. Tolong Anda ini secara laboratorium ini. Maka Anda sebagai ustadz, tolong Anda memfatwakan bahasa ini minuman haram, minuman di sini. Coba pertanyaannya. Karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan yang demikian? Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak dibegitukan, orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur, atau nggak baik, gitu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang ngerokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Ya.
Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi saya himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok. Karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok. Karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang ngerokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu ngerokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan kecanduan candu dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu. Sehingga kalau dikritik marah. Jangan ngapain kata haram enggak nih. Padahal hati kecil yang ngomong nggak mau loh. Nah itu. Nah, dan apakah itu bohongan gitu? Dalam dunia bisnis. Kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira sekarang tulisan di rokok itu benar enggak itu bahwasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Nah, kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Nah, selesai. Jadi biarkan Anda, bagi Anda yang masih merokok cukup minta pada Allah dan minta petunjuk, minta bimbingan agar segera diganti dengan yang enak-enak deh, bukan yang pahit-pahit. Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Coba rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustadz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustadz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok kau Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang berbuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja. Ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok Pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Pak, Bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil, diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok Pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok Kak. Bale-bale kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak Kak. Berhenti ki merokok Pak. Niatkan, berdoa ki, hari ini ya Allah, berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu kita. Saya lihat ini buka-buka banyak perokok. Berhenti makin merokok Pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nak kirimkan ki rokok ke Indonesia, batuk-batuk maki, kena maki kanker paru-paru, kena maki asma, kena maki penyakit lain-lainnya, baru nak kirimkan ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara ki nak habisi wanta. Nak kasih sakit ki, nak kasih ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti ki merokok Pak. Lebih itu harga rokok kita beli kambing untuk kurban. Rokok ini adalah hal yang diharamkan karena di dalamnya terdapat berbagai bahaya. Para perokok saja tahu itu. Ya, makanya diiklankan rokok itu dikatakan rokok itu bisa membunuhmu. Jadi yang memproduksi saja itu sudah mengingatkan tentang bahaya rokok. Tapi itulah aneh bin ajaibnya dunia ini. Sudah tahu bisa membunuhmu, tapi tetap dijual, diizinkan untuk dijual. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan ya, perkara yang diharamkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian di dalam kebinasaan. Itu namanya melemparkan diri ke dalam kebinasaan, mengakibatkan diri jatuh di dalam penyakit yang bisa membunuhnya. Itu namanya membunuh diri sendiri. Dan Allah firman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Selain daripada itu, rokok ini bahayanya bukan untuk si perokok saja, juga untuk orang yang berada di sekitarnya. Asap rokok itu bisa membahayakan dia, si perokok, membahayakan orang di sekitarnya, apalagi dia ya, ada istrinya, anak-anaknya, mungkin terkena penyakit disebabkan karena dia menghisap asap orang yang merokok, padahal dia sendiri tidak merokok. Dan ini namanya mengganggu kaum mukminin. Dan cukuplah peringatan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah firman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Karena itu rokok tidak diragukan, dia dalam perkara yang diharamkan. Iya. Jadi kalau ada sebagian kiai mengatakan itu makruh, ya. Nah, ini mungkin karena dia pecandu rokok, makanya hawa nafsunya mengajak dia untuk mengatakan apa? Makruh saja. Iya. Dan ini tidak benar, ya. Ini adalah hal yang diharamkan. Karena dia adalah hal yang diharamkan, tidak boleh seorang itu tolong menolong di dalam perkara yang diharamkan. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Iya. Menjualnya itu membantu orang untuk jatuh di dalam kerusakan, jatuh dalam penyakit. Nah, dia bisa bersyirikat nanti dalam menyebarkan kejelekan. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan? "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah." Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, syekh." "Kenapa kamu larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih, kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok.
Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm. Alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir. Waktu itu di kota Makassar, perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini, dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Memang begitu. Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, itu bisa, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.